Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kiranya kasih setia Tuhan nyata atas kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah. Kita naikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, bahwa semua hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini ada karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan baik buat kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia untuk menaikkan pujian kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Biarlah hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami karena kasih-Mu begitu besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami masih datang kepada-Mu, diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah ya Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami, menyatakan kuasa kehadiran-Mu atas umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang menguatkan kami, biarlah Engkau yang menolong kami.
Engkau selalu ada dalam kehidupan kami setiap saat Tuhan. Dan kami tidak pernah meragukan akan kasih-Mu. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jalan-jalannya selalu yang terbaik buat kita. Dia selalu izinkan kita untuk melewati banyak rintangan, banyak ujian, banyak persoalan. Kami percaya dari setiap ujian, persoalan dan prosesnya Tuhan, ada nikmat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang diberikan buat kita. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kan ku kenal di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupiku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kan ku kenal di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kan ku kenal di dalam cara-Mu. Kan ku kenal di dalam cara-Mu. Kan ku kenal di dalam cara-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami mengenal cara Tuhan, jalan Tuhan yang tidak pernah kami selami. Biarlah melalui firman-Mu kami memahami akan isi hati-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dipertajam secara rohani. Biarlah melalui firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan bahwa Engkau ada Allah yang selalu ada dalam setiap masa. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada buat kami ketika kami harus mengalami prosesnya Tuhan. Dan disitulah kami melihat banyak hal, banyak cara Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah atas kami, urapi kami, urapi kami semua ya Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan
Pagi ini saya berbagi tentang bagaimana kita memiliki respon yang benar dalam melewati prosesnya Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada satu berita penting buat kita semua untuk kita bisa belajar sama-sama tentang kehidupan Habakuk yang pada waktu itu dia merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang Israel yang sedang ada di pembuangan. Dan dari situ Habakuk belajar bagaimana dia memiliki respon yang benar untuk memahami Tuhan dikala Tuhan mengizinkan umat Allah ada di dalam pembuangan. Kita dilihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua terlebih dahulu. Dikatakan di sana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakan itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kemudian di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-17 kita lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18 berkata demikian, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan dalam kalimat terakhir dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bahwa Habakuk pasal yang ketiga adalah bisa disebut sebagai doa atau mazmur dari Habakuk. Karena pasal yang ketiga ini Habakuk menuliskannya. Kemudian dia menyanyikannya apa yang dia tulis dalam pasal yang ketiga. Dan ini menjadi satu doa di mana Habakuk dia mulai meresponi akan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas umat Allah. Kita tahu bersama bahwa Habakuk hidup sezaman dengan Yeremia, di mana waktu itu orang-orang Israel sudah dibuang ke Babel karena Tuhan izinkan mereka untuk mereka mengalami perbudakan, untuk mereka dibuang. Dan ketika mereka ada di pembuangan, hidup mereka sangat menderita, hidup mereka penuh dengan kesusahan, hidup mereka penuh dengan tekanan, hidup mereka penuh dengan intimidasi. Dan disitulah Habakuk melihat bahwa terjadi ketidakadilan di sana. Dan Habakuk melihat bahwa Tuhan seakan-akan diam saja. Dan Habakuk melihat bahwa kejahatan orang fasik begitu merajalela. Dan di dalam di dalam pasal yang ketiga, baru di situ Habakuk mengerti. Di situ Habakuk paham bahwa semuanya yang Tuhan izinkan terjadi atas umat Allah, supaya mereka belajar tentang ketetapan Tuhan, supaya mereka belajar hidup benar di hadapan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memegang kendali atas hidup mereka, yang nantinya akan menyelamatkan mereka. Maka Habakuk menulis pasal yang ketiga ini sebagai satu respon yang dimana di situ Habakuk melihat bagaimana Tuhan selalu ada atas umat Allah. Kita lihat sama-sama di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Di situ ditulis demikian. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikala Habakuk
mulai ada satu pergumulan dalam apa yang dihadapi waktu itu tentang orang-orang Israel. Seakan-akan Tuhan diam saja. Seakan-akan di mana Tuhan tidak membela umat Allah dan membiarkan kefasikan itu merajalela, kejahatan itu merajalela, hal-hal yang buruk itu terjadi dibiarkan, seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Maka di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang kedua, Habakuk menulis begini, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan, ya Tuhan ku takuti. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang kedua dari pasal yang ketiga ini, Habakuk mengingat kembali akan kedahsyatan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang dinyatakan atas umat Israel. Di mana di dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua itu, di mana Habakuk kembali mengingat akan karya Allah yang luar biasa agar umat Allah percaya akan karya keselamatan yang dinyatakan. Kemudian di dalam ayat yang kedua, Habakuk mengingat Allah yang datang dengan kemuliaan itu adalah Allah yang akan menghukum bangsa-bangsa yang tidak takut kepada Allah. Kemudian Habakuk mengingat tentang gambaran di mana Allah melepaskan orang-orang Israel dari Mesir. Dan ketika bangsa-bangsa ada di sekitar padang gurun mengetahui bahwa Israel keluar dari Mesir, bangsa-bangsa itu menjadi takut. Ada satu perenungan, mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang ada di Mesir? Mesir itu berbicara tentang kekuatan. Dari semua segi, Mesir itu berbicara tentang kekuatan. Dari segi budaya, dari segi pemerintahan, bahkan dalam kekuatan politik serta kekuatan militer. Mesir adalah sesuatu yang kuat, yang tidak mungkin dikalahkan oleh bangsa-bangsa sekitar. Tetapi ketika bangsa-bangsa itu mendengar bahwa Tuhan melepaskan Israel dari Mesir, maka yang terjadi adalah kegentaran atas bangsa-bangsa. Sampai ketika satu waktu di mana Israel harus menyerang Yeriko. Di situ ada seorang yang bernama Rahab. Dia mengatakan begini, kami sudah mendengar tentang kalian, bangsa di mana menyembah Allah yang hidup. Di situ pembelaan dan pertolongan Tuhan selalu ada buat Israel. Itu diingat kembali oleh Habakuk, sehingga dia membangun respon yang benar. Di mana di dalam pasal yang ketiga, di situ Habakuk tahu bahwa Allah yang dahsyat akan membawa kemenangan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga di dalam ayat yang kedua ini kita bisa dapat simpulkan bahwa di mana di balik semua peristiwa yang terjadi, yang kita alami, kita hadapi, kita jalani, masih ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang peduli untuk menolong umatnya, dan Tuhan yang membela umatnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 Habakuk bilang begini, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Dari Mazmurnya dia mengucapkan ini, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam ayat ini kita bisa belajar bersama-sama, di mana apa yang dikatakan oleh Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita belajar sama-sama, Allah Tuhanku. Alkitab menggunakan kata Elohim Adonai, yang artinya Allah yang selalu ada di sepanjang masa. Kalau kita memiliki respon yang benar dalam hidup kita, dikala Tuhan mengizinkan proses itu terjadi atas kita, ingatlah bahwa Dia selalu ada buat kita, yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dia ada dan Dia selalu ada di sepanjang masa untuk kita. Baik di masa lalu, baik di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Dia selalu ada, Dia selalu beserta buat kita. Dia selalu membimbing, Dia selalu menuntun untuk menyatakan pertolongannya buat kita.
untuk menyatakan belas kasihannya buat kita, untuk mengikat perjanjiannya buat kita. Itu Allah buat kita. Kemudian kata yang kedua, kekuatan. Kekuatan itu dalam bahasa Alkitab menggunakan kata kail. Kata kail itu yang pertama artinya ini, Tuhan memberikan kuasa untuk bekerja di dalam diri kita. Jadi ketika Tuhan adalah kekuatan buat kita, itu berarti Tuhan memberikan kuasa untuk bekerja di dalam kita. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan yang bekerja di dalam diri kita. Selain dia memberikan kuasa, dia juga memberikan kekuatan untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kekuatan. Arti kekuatan dalam kalimat ini, dalam kata ini memiliki arti yang ketiga. Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, Tuhan menjadikan kita unggul dan mengalami kemenangan atas setiap proses dalam kehidupan. Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kita. Dia menyatakan kuasanya buat kita. Dia memberikan keberanian buat kita. Dan Tuhan menjadikan kita unggul untuk kita selalu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-18 itu, ayat yang ke-19 itu dikatakan, kakiku seperti kaki rusa dan berjejak di bukit-bukit. Ini adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Dia Tuhan yang peduli. Dia adalah Tuhan yang berjanji untuk menolong dan menyelamatkan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk berdiri tegak, melewati bebatuan yang tajam dan berlari hingga ke atas bukit. Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak lepas dari tekanan dan proses. Mungkin saja kita akan mengalami banyak masalah dan tantangan. Yang menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup kita yang kita alami, tetapi bagaimana kita bisa berespon dengan benar dalam menghadapi tekanan dan proses yang terjadi. Mari kita belajar bagaimana kita memiliki respon yang benar dalam melewati setiap proses. Yang pertama kita belajar tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Dikatakan dalam ayat itu, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kemudian ayat yang terakhir berkata, kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita harus tetap percaya bahwa di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah tantangan hidup yang kita hadapi hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita, yang menyatakan kuasanya atas kita. Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang unggul, yang dimana dalam setiap proses, dalam setiap ujian, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita akan mengalami kemenangan.
Di tengah beratnya tekanan yang kita hadapi, kita harus tetap meyakini bahwa Dia adalah Tuhan dan jangan pernah meragukan kemahakuasaannya. Meskipun dalam kondisi hari ini yang kita sedang hadapi, dalam suasana yang sedang kita hadapi hari ini, pergumulan, keadaan yang berat, yang bisa saja membuat kita tertekan, membuat kita tidak berdaya, kehilangan akal, kehilangan harapan. Percayalah bahwa kita harus beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada. Hari itu Israel tidak punya harapan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dari kurungan. Itu berbicara tentang apa yang dikerjakan orang-orang Israel di situ, tidak membuahkan hasil. Pohon ara, buah ara, pohon zaitun merupakan hasil pertanian yang utama buat mereka. Peternakan yang mereka kelola adalah hasil utama buat mereka. Tapi dikala itu mereka tidak bisa menikmati. Dan kadang kita mengalami hal itu. Apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, semua tidak bisa berjalan dengan maksimal. Semua tidak berjalan dengan semestinya. Terkadang itu membuat kita putus asa. Ingat bahwa Allah, Tuhanku adalah kekuatanku. Dia selalu ada dalam masa-masa kehidupan kita. Baik masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Untuk menyatakan kuasanya buat kita. Untuk memberikan kekuatan buat kita. Kemudian Dia menjadikan kita pribadi yang unggul. Keberanian untuk melangkah di dalam kebenaran. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Semua bukan tidak ada jalan. Semua pasti ada jalan. Yang terpenting buat kita hari ini. Hiduplah meyakini bahwa Dia adalah Tuhan untuk selama-lamanya atas kehidupan kita. Seperti ditulis dalam kitab Samuel tadi, di mana di situ Tuhan adalah gunung batu keselamatan buat kita. Diberikan kepada kita perisai keselamatan, kebaikan dibuatnya membuat kita menjadi besar. Kita dilapangkan langkah kita, mata kaki kita tidak dibiarkan goyah. Kemudian yang kedua, berani untuk menghadapi tantangan. Orang yang berjuang adalah orang yang berani. Dikala dia memiliki keberanian untuk terus berjuang, berarti dia diberikan kemampuan untuk menghadapi resiko. Setiap resiko yang mampu dia hadapi akan mendatangkan kemenangan buat kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 bagian A dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Orang yang berani menghadapi tantangan pasti akan menerima kekuatan baru untuk menghadapi kekuatan selanjutnya. Orang yang berani menghadapi tantangan pasti menerima kekuatan baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jadi dalam setiap tantangan, setiap keadaan yang kita hadapi, ada kekuatan Allah di sana. Contohnya Daniel. Ketika Daniel mengambil keputusan untuk dia hidup takut akan Tuhan. Ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang Babel pada waktu itu. Jadi Daniel hidup pada masa pembuangan orang-orang ada di Babel. Daniel ikut ke sana. Dan Daniel melihat sendiri keadaan di Babel waktu itu. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan ketika Daniel harus mengambil keputusan untuk dia tidak berdoa kepada Tuhan. Ada perintah untuk dia tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap mengambil keputusan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk menyembah raja. Tetapi dia memilih untuk dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Daniel dihukum, dimasukkan ke gua singa. Dan apa yang terjadi? Daniel takut? Tidak. Ia tetap menghadapi proses itu. Daniel tidak memberontak. Daniel percaya. Seperti yang kitab Mazmur katakan tadi. Di mana Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku.
Kepadanya aku percaya. Daniel percaya. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia harus masuk dalam perapian, dia berkata demikian, seandainya Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya. Kaki kita digambarkan seperti memiliki kaki rusa yang kuat. Itu berbicara kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Daniel. Ketika Daniel tidak takut, ketika Daniel menghadapi proses itu, dan hasilnya adalah Tuhan menyelamatkan Daniel dari singa-singa. Dan itulah yang membuat Raja Darius berkata, seluruh orang yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Media Persia waktu itu harus tunduk dan hormat kepada Allahnya Daniel. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mau melangkah dengan iman, meresponi apa yang terjadi hari ini dengan benar, maka kita diberi kekuatan, dan kekuatan yang kita alami akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, orang-orang yang di sekitar kita, dan orang-orang yang melihat karya Tuhan atas kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, persepsi yang benar mengenai karya Allah akan memunculkan respon yang benar saat kesulitan melanda. Ketika Habakuk, dia memiliki respon yang benar, dia mengingat kembali akan karya Tuhan yang luar biasa terjadi atas umat Allah waktu itu. Disitulah muncul respon yang benar saat kesulitan melanda. Saat kesulitan melanda hari ini atas kehidupan kita, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, di mana di situ Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan menyatakan mujizat. Disitulah yang akan membuat kita memiliki respon yang berbeda saat kesulitan itu terjadi. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan percaya, sebab Allah selalu bekerja dalam situasi apa. Dalam situasi yang baik, dalam situasi yang tidak baik, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk dimana kita menerima kuasa, untuk menerima kekuatan daripada Tuhan, untuk kita hidup berani dalam berjalan dalam kebenaran, dan menjadi orang-orang yang unggul dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong kehidupan kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kan ku kenal di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kan ku kenal di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongmu. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kan ku kenal di dalam caramu. Biarlah kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi hidup kita, di mana Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita, Dia menjadikan kita pribadi yang unggul untuk kita dimampukan menghadapi setiap prosesnya Tuhan. Di tengah beratnya tekanan yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa Dia adalah Tuhan, dan jangan pernah ragu akan kemahakuasaan-Nya.
kemudian berani untuk menghadapi tantangan. Sebab Dia adalah Tuhan, adalah kekuatan bagi kita. Di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kita. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Tuhan yang memberikan keberanian buat kita. Tuhan yang menjadikan kita umat. Disitulah kita melihat bahwa kepadanya lah kita percaya. Dan yakinilah bahwa orang-orang yang berani menghadapi tantangan pasti akan menerima kekuatan baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dia selalu ada dalam setiap keadaan kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab Allah selalu bekerja dalam situasi apapun. Biarlah kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku. Kan ku kenal dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala kekuatanmu. Kan ku kenal di dalam caramu. Kan ku kenal di dalam caramu. Kan ku kenal di dalam caramu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk saat ini kami tetap dapat menerima kebenaran firman Allah. Kami tetap dapat beribadah bersama-sama meskipun kami dari rumah masing-masing. Berkat-Mu Kau limpahkan, Kau nyatakan bagi setiap kami yang bersungguh-sungguh ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Allah diberitakan pada kesempatan ini untuk terus membangun iman kami, mendorong iman kami apapun keadaan yang sedang terjadi. Seperti ketika pada zaman Habakuk ya Tuhan, begitu banyak tantangan, tekanan dalam kehidupan. Sehingga kadang membawa keraguan, kebimbangan di dalam iman. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah tetap Allah. Dalam keadaan apapun Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah menyertai setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah pada hari ini benar-benar iman-Mu membangkitkan, mendorong setiap kami. Kami sadari Engkau Allah menyertai kami sampai detik ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap percaya akan penyertaan-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang selalu tidak pernah terlambat menolong kami ya Tuhan. Dan biarlah kami memiliki keberanian untuk melangkah di dalam iman ya Tuhan. Apapun situasi kondisi, kami tetap percaya dan kami akan melangkah sebagaimana firman Allah diberitakan, sebagaimana perintah-perintah Allah bagi kehidupan kami. Bapa terima kasih, dan pada akhirnya kami akan melihat pertolongan demi pertolongan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami tetap percaya, kami tetap berani berpegang teguh iman kami hanya kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini kami terus mendapatkan lawatan Tuhan melalui ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mengenal setiap keberadaan keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Engkaulah pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur. Engkau memberkati juga untuk ibadah yang sedang berlangsung dimanapun berada. Engkau yang bekerja, beracara ya Tuhan
untuk umat-Mu di Indonesia, untuk umat-Mu dimanapun berada. Hamba-hamba-Mu terus menyampaikan kebenaran firman Allah yang akan terus membangun iman kami sebagai umat-Mu di masa-masa sukar ya Tuhan. Bapak terima kasih Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, diberikan hikmat daripadamu ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, sehingga menemukan solusi yang terbaik bagi Indonesia, akan pulih, akan kembali mengalami berkat Tuhan, bahkan keselamatan yang daripadamu. Mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah bersama-sama, kami menerima berkat firman Tuhan, kami menerima berkat sabat, kami menerima berkat secara rohani maupun secara jasmani. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur buat segala perbuatan tangan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berserahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja di mana Tuhan percayakan kami untuk kami melayani, untuk kami berjemaat, untuk kami bertumbuh bersama-sama, untuk persiapan kami dalam ibadah kembali bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong kami persiapkan segala sesuatunya sehingga semua bisa terencana dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari Tuhan biarlah berikan kami kesadaran penuh akan pentingnya untuk kami saling menjaga, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk pelaksanaannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami akan akhiri ibadah kami di tempat ini maupun di rumah masing-masing dalam kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang kau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada hari ini, miliklah respon yang benar dalam setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas segala usahamu. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan dan selalu bersyukur. Amin.